Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang baik. Selamat datang kembali pada mata kuliah komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu tentang konsep diri. Ya, seperti sudah Anda pelajari sebelumnya bahwa konsep diri sebenarnya adalah sebuah pengelolaan diri menurut yang kita inginkan. Ya, bukan kemudian bagaimana orang lain menilai diri kita. Nah, konsep diri ini kemudian akan dipengaruhi oleh interaksi kita juga dengan orang lain, di samping dipengaruhi oleh pengalaman yang kita alami sendiri. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana konsep diri ini berkaitan dengan teori penetrasi sosial. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana konsep diri ini dari kajian Johari Windows ya. Nah, nanti akan ditambahkan juga dengan pembahasan tentang pengembangan hubungan dari teori pertukaran sosial. Nah, pertama kita akan membahas bagaimana konsep diri dalam Johari Windows ya. Menurut Joe Luff dan Harry Ingham, nah makanya disebutnya Johari karena singkatan dari dua nama penemunya ya, Joe dan Harry. Nah, Johari Windows ini memiliki 4 jendela, makanya disebutnya Windows ya. Nah, 4 daerah ini atau 4 jendela ini merupakan bagian dari apa yang ada dalam konsep diri kita ya. Yang pertama ada yang disebut dengan windows atau jendela yang terbuka atau daerah yang terbuka. Yang kedua yaitu daerah yang buta ya atau yang tidak diketahui. Yang ketiga yaitu daerah tersembunyi ya, dan yang keempat yaitu daerah yang tidak sadar atau daerah yang misterius gitu. Nah, mari kita lihat di sini ada dua komponen yang berperan dalam terbentuknya 4 jendela ini. Yang pertama ada diri sendiri dan yang kedua ada orang lain. Ketika berada dalam daerah terbuka, maka ini berarti diri sendiri memiliki pengetahuan tentang informasi tersebut dan orang lain pun sama, punya pengetahuan tentang informasi yang sama, ya. Yang kedua, ketika berada di daerah buta, diri sendiri justru tidak tahu, sementara orang lain justru mengetahuinya. Di daerah yang ketiga, terjadi keadaan bagaimana justru diri kita sendiri yang tahu, ya sengaja untuk tidak disampaikan kepada orang lain, maka mengakibatkan orang lain pun tidak tahu. Dan yang keempat, ini adalah daerah misteri atau daerah yang tidak sadar ya. Maka kondisinya adalah tidak ada orang yang tahu, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini kuadran 1 atau jendela 1 yang tadi daerah yang terbuka disebut juga sebenarnya daerah bebas aktivitas. Jadi, daerah yang terbuka inilah yang sebenarnya dalam konsep diri ini harus dimaksimalkan atau ditingkatkan secara optimal begitu ya. Jadi, daerah yang terbuka ini sebisa mungkin lebih banyak terdapat di dalam konsep diri dibandingkan dengan daerah-daerah tertutup atau daerah yang tersembunyi tadi atau daerah yang tidak diketahui ya. Karena dalam kuadran 1 ini atau daerah yang terbuka, kita bisa memberikan informasi kepada orang lain sehingga orang lain pun mengetahui begitu apa yang menjadi hal-hal yang ingin kita sampaikan. Nah, kuadran yang terbuka ini misalnya ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, ini terjadi interaksi timbal balik begitu ya. Nah, bagaimana misalnya kita saling sharing begitu ya, saling memberikan informasi baik dari diri kita maupun dari orang lain itu. Jadi saling terbuka ya. Nah, sekali lagi bahwa kuadran 1 inilah yang kemudian harus dioptimalkan untuk bisa diperluas daerahnya. Nah, yang kedua yaitu adanya daerah yang buta tadi atau daerah yang orang lain tahu tapi justru kita tidak tahu.
ya. Nah, kuadran ini menunjukkan hal-hal yang luput dari perhatian kita dan berpeluang bagi orang lain mengetahuinya sesuai dengan persepsi mereka sendiri. Seperti adanya judgement ya, adanya prasangka, stereotip dari orang lain. Jadi kita merasa tidak seperti yang diduga atau disangkakan oleh orang lain, tapi kemudian itulah yang menjadi persepsi orang lain terhadap kita. Ya, nah contohnya seperti ini ketika kita sedang makan misalnya ya, kemudian ada sisa nasi yang menempel di pipi kita. Nah, kita tuh nggak tahu bahwa ada nasi yang nempel di pipi kita, sementara orang-orang yang melihat kita itu melihat sisa nasi itu dengan jelas gitu. Nah, itulah kira-kira analogi dari daerah yang buta ini. Jadi sebenarnya kita tidak sadar juga bahwa kita menyampaikan informasi seperti itu, tapi persepsi yang diterima oleh orang lain ya seperti yang mereka inginkan, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adanya kuadran yang tersembunyi. Nah, kalau ini kita yang memiliki peranan, kita yang memiliki komando begitu ya untuk mengatur misalnya apa yang ingin kita sembunyikan, apa juga yang ingin kita sampaikan kepada orang lain ya. Jadi artinya kalau ini informasi ini tidak kita sampaikan kepada orang lain, maka itu hanya akan menjadi privacy kita sendiri gitu. Jadi tidak untuk menjadi konsumsi publik gitu ya. Nah, pada jendela Johari window yang ketiga ya, ini disebutnya kuadran rahasia nih ya. Jadi kita punya rahasia di dalam diri kita yang mungkin akan kita pilih apa yang disampaikan kepada orang lain, termasuk kepada siapa misalnya rahasia ini akan dibagi atau kemudian dirahasiakan dan tidak disampaikan kepada orang tersebut. Gitu ya. Nah, ketika terjadi upaya untuk saling mengenal dan percaya satu sama lain, nah maka akan tercipta suatu kenyamanan nah dalam membuka diri. Nah, biasanya ketika sampai pada tahap ini, orang sudah merasakan enak dalam berkomunikasi begitu, kemudian curhat dengan nyaman, komunikasinya sudah terjalin dengan baik. Nah, itu kemudian bisa memunculkan bagaimana sisi yang rahasia ini kemudian kita bisa bagi kepada orang tersebut. Nah, pada seminggu lalu kita belajar tentang teori penetrasi sosial. Nah, itu juga disebutnya self disclosure. Jadi bagaimana self disclosure ini semakin orang sampai kepada lapisan 4 misalnya ya, lapisan bawang paling 4 itu atau lapisan bawang keempat itu kemudian dia menjadi lebih mengenal gitu ya dan lebih nyaman dalam berkomunikasi ya. Nah, dengan berbagai cerita ini ya apa yang kita rasakan dan hal-hal lain seputar diri kita ini akan membantu mengurangi daerah tersembunyi. Jadi sebenarnya semakin kita banyak mengelola daerah tersembunyi ini dan tidak menyampaikannya kepada orang lain, maka semakin orang lain menduga-duga gitu ya, semakin orang lain kebingungan dan tidak punya informasi tentang kita. Nah, makanya sebenarnya area yang tersembunyi ini juga perlu persempit gitu ya untuk memperlebar area yang terbuka. Untuk apa? Nah, tujuannya yaitu untuk mengurangi kebingungan ya atau ambiguitas, kemudian terjadi peningkatan kesalahpahaman, termasuk miskin informasi dan komunikasi, dan termasuk juga ketika area tersembunyi ini menjadi lebih kecil, maka perilaku yang ditunjukkan akan lebih dapat diprediksi. Nah, selanjutnya pada kuadran keempat, ini adalah area yang tidak diketahui atau tadi disebutnya area misterius. Nah, ini mengandung informasi, perasaan ya atau pengalaman dan lain-lain yang sama sekali tidak diketahui oleh individu, oleh kita sendiri maupun oleh orang lain. Ya, ini bisa terjadi kalau kemudian kita tidak
tahu misalnya tentang, potensi diri kita atau tidak tahu tentang hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kita menjadi, lebih produktif gitu ya. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh, beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu tingkat kemampuan yang di bawah rata-rata atau sedikit mendapat kepercayaan ya, kesempatan, dan kurang berlatih. Jadi karena tidak adanya latihan, jadi kita tidak tahu potensi kita itu di mana gitu ya. Atau misalnya kita punya kesempatan dalam bidang apa, ya. Itu termasuk juga bagaimana kita tidak pandai dalam, mencari peluang ya. Itu kemudian memperlebar area yang tidak diketahui. Kemudian yang kedua adanya, kemampuan alami yang tidak disadarinya atau yang disebut dengan bakat. Jadi sebenarnya, secara lahiriah misalnya secara gen gitu ya, kita punya, bakat yang sudah diberikan gitu dari sejak kita lahir. Tapi karena tidak dilatih atau karena kita tidak, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat tersebut, maka, menjadi tidak muncul bakatnya. Misalnya, ada orang tua yang, penyanyi misalnya ya, tapi kok anaknya nggak jago nyanyi misalnya. Nah, itu dimungkinkan, anaknya ini mungkin tidak secara sungguh-sungguh untuk, berlatih gitu ya, padahal dia memiliki kemampuan yang alami atau bakat yang, diberikan sejak lahir. Jadi sebenarnya bakat itu ada gitu ya. Dan yang ketiga, ketakutan atau menghindari diri bahwa mereka memiliki potensi untuk, terjangkit penyakit yang tidak diketahui. Nah, misalnya, kenapa pada suatu, kasus misalnya ini seseorang bisa, diketahui memiliki penyakit, tapi sudah dalam stadium akhir. Nah, itu kan sebenarnya tidak langsung pada stadium akhir, tapi kemudian, ada proses dari awal terjadi, penyakit tersebut ya, kemudian stadium kedua, ketiga, sampai kemudian stadium akhir. Nah, inilah yang kemudian menjadi area yang tidak diketahui gitu ya, karena merasa sehat-sehat saja, merasa tidak ada keluhan gitu. Jadi, eee, hal inilah yang kemudian menjadi, penyakit tersebut, diketahui sudah, eee, parah gitu ya. Jadi agak terlambat mungkin untuk, mengobatinya. Dan yang keempat, yaitu adanya kondisi, yang disebabkan oleh perilaku di sekitar kita ya, kemarin ada yang disebut dengan generalized odor atau significant odor yang, kita alami sejak kecil. Misalnya karena terlalu ditekan misalnya oleh orang tua atau justru diabaikan begitu saja, tidak dilatih, tidak dibuat pendidikan yang baik misalnya, maka, eee, bakat, kemampuan itu akan, eee, tidak muncul gitu, akan, ya menjadi yang biasa-biasa saja. Padahal kalau kemudian ada latihan, ada, kesempatan, itu bisa menjadi, sesuatu yang berharga, bisa menjadi prestasi yang membanggakan. Tapi sangat disayangkan karena adanya kondisi seperti ini, faktor-faktor ini, maka justru, hal-hal yang baik, baik itu bakat, gitu ya, atau kemudian, eee, sesuatu yang, bisa diangkat ya, bisa buat menjadi produktif gitu ya, itu justru tidak bisa dilakukan karena, tidak ada, upaya untuk tadi latihan atau kemudian, tadi ya, misalnya karena tidak mengetahui penyakit ini dari awal sampai kemudian terjadi, kondisi yang sudah sangat parah. Nah, ini adalah kuadran dari, area yang tidak diketahui, termasuk juga sebenarnya, masa depan gitu. Jadi misalnya, sekarang kita masih belum menemukan bakat kita, tapi ada sebuah kejadian misalnya di kemudian hari, kita mendapatkan kesempatan, kita misalnya, bisa menjadi berlatih menjadi presenter, kita bisa, berlatih menjadi, seorang leader gitu ya, seorang pemimpin. Nah, maka, area yang tidak diketahui sekarang ini, itu bisa perlahan-lahan diketahui. Yang penting tadi kita bisa,
membuka diri kita untuk membaca peluang yang ada dan melihat kemungkinan bakat kita itu di mana, ya, supaya area yang tidak diketahui ini akan semakin kecil. Jadi konsep diri yang baik maka akan memperkecil area yang tidak diketahui untuk memperbesar tadi area yang terbuka. Nah, yang kedua kita akan sedikit membahas tentang teori pertukaran sosial. Ini dicetuskan oleh Harold Kelly dan John Tibbott ya. Nah, di sini ada gambar bagaimana social exchange theory atau teori pertukaran sosial ini seperti rumus matematika gitu ya. Ada reward atau penghargaan, ini dikurangi biaya atau pengorbanan, maka akan menghasilkan profit atau keuntungan, gitu ya. Nah, mari kita bahas. Jadi, teori pertukaran sosial ini memiliki asumsi dasar dari sifat manusia terlebih dahulu, gitu ya. Nah, jadi menurut teori pertukaran sosial, manusia itu memiliki sifat senang mencari penghargaan gitu ya dan sangat meminimalisasi pengorbanan. Ketika terjadi pengorbanan yang tinggi ya, maka secara interpersonal manusia itu akan mengurangi pengorbanan tersebut gitu. Jadi karena kita sudah mengeluarkan biaya yang tinggi, tenaga yang sangat besar misalnya ya, effort yang sangat kuat, tapi kok penghargaannya tidak muncul gitu ya. Nah, itu biasanya dia akan mengurangi biaya-biaya itu. Dia akan mengurangi effortnya, dia akan mengurangi pengorbanannya gitu karena dianggap tidak balance, tidak menghasilkan keuntungan atau profit tadi. Terus yang kedua, manusia adalah makhluk yang rasional. Jadi selain manusia itu makhluk sosial, manusia juga adalah makhluk yang rasional. Artinya, bila dihadapkan pada pilihan yang tidak mendapatkan penghargaan, seseorang ini akan memilih pilihan yang paling sedikit pengorbanannya. Jadi ketika ada sebuah pilihan apakah tidak dihargai atau tidak berkorban gitu ya, maka manusia cenderung untuk memilih tidak berkorban gitu ya. Jadi tidak mengeluarkan biaya seperti itu. Dan yang ketiga, sifat dasar manusia itu ternyata tidak bisa menggunakan standar yang sama bagi semua orang. Artinya standar yang digunakan ini akan cenderung berubah seiring dengan waktu dan akan berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, muncul perbedaan standar dalam penghargaan dan pengorbanan. Artinya, menurut beberapa orang, penghargaan ini misalnya layak untuk diberikan, tapi bagi beberapa orang yang lain justru penghargaan ini dirasa sangat kurang. Nah, makanya ya itu yang disebut dengan standar yang digunakan oleh orang-orang ya, atau satu orang dengan orang lain itu akan berbeda. Nah, yang kedua, asumsi dasar dari teori pertukaran sosial dilihat dari sifat dasar hubungan ya. Nah, di sini ada 3 sifat dasar hubungan yang dibentuk menurut teori pertukaran sosial. Yang pertama yaitu hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Artinya ketika sebuah hubungan terjadi, maka akan ada tarik-menarik kepentingan ya, akan ada saling membutuhkan di antara satu orang dengan orang lain yang berada dalam hubungan tersebut. Artinya ketika orang ini berada dalam sebuah hubungan, maka dia berharap bisa mendapatkan bantuan dari temannya atau dari orang lain ya, begitupun sebaliknya. Jadi keduanya akan saling ketergantungan. Yang kedua, disebutkan bahwa kehidupan hubungan adalah sebuah proses. Jadi yang namanya hubungan ini tidak fokus pada hasil saja, tapi juga dalam proses yang terjadi ya. Misalnya dalam kehidupan hubungan ini orang akan tetap berada dalam hubungan yang ada misalnya ya karena dia tidak ingin meninggalkan orang tersebut gitu ya, atau kemudian
di lain pihak, orang akan meninggalkan, hubungan ini karena kemudian tidak ada yang, bisa diambil lagi, tidak ada keuntungannya. Nah, itu disebutnya bagaimana kehidupan hubungan ini adalah sebuah proses. Dan yang ketiga, ketika menghitung sebuah hubungan, akan dipertimbangkan ya apakah hubungan ini akan dipertahankan atau akan, ditinggalkan. Nah, kesimpulannya, ada kepuasan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkomunikasi ketika, kita, melihat bahwa hubungan adalah sebuah pertukaran, sosial. Kemudian pertukaran antar, pribadi dalam konteks tadi social exchange theory, ini mirip transaksi ekonomi, di mana individu menghitung imbalan dan biaya kepuasan ya, yang muncul, jika imbalan ini sesuai dengan biaya yang diperlukan. Jadi, kepuasan ini baru bisa terjadi jika setidaknya imbalan yang dikeluarkan atau pengorbanan yang dikeluarkan itu, sesuai dengan, biaya yang diperlukan. Dan yang, ketiga bahwa individu ini berkomunikasi dengan, eee, motivasi untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian. Dalam hal ini kita mengenal, ada yang disebut dengan reward atau tadi penghargaan dan cost atau pengorbanan, ya. Nah, itu yang, bisa kita sampaikan pada hari ini. Eee, Terima kasih sudah bergabung, ya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.